正好试试我的极品武学。我来帮你。开天！不论到我，根本扑不灭。带着青芒，根本忙。出分明。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sesuai dengan yang kalian minta, kita bakal coba melanjutkan tonghua baru ini, oke? Yaitu Tun Tianji, alias Heaven Swallow, yang artinya penelan langit. Ceritanya sih lumayan seru ya guys, dimana MC kita atau pemeran utama kita dibangkitkan oleh kekuatan Sun Wukong dari warisan yang diberikan oleh ayah angkatnya, yaitu kakek Sun Taoqiu. Jiwanya Minglong juga bersemayam di dalam kalung pemberian sang kakek. Dan disinilah terbentuk persahabatan antara pemeran utama kita yaitu Wu Yi bersama dengan Minglong. Nah, di sini dia bertekad untuk balas dendam nih. Tapi untuk sekarang masalah utamanya Wu Yi adalah keluarga Setu. Dia udah masalah besar dengan mereka guys. Sampai-sampai kemarin aja Su Yanli datang untuk membantu membawa ketua sekte. Walaupun udah dikeroyok sama Setu In dan Setu Kang, ujung-ujungnya mereka berdua dihabisi oleh si Wu Yi. Lord kita lebih unggul. Kira-kira apa yang bakal terjadi lagi selanjutnya guys? So maka dari itu kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Sementara itu di suatu tempat, Setu Minglang yaitu adiknya Setu Kang dan Setu In, dia memberikan informasi kepada Wu Yi. Hukuman terhadap orang itu akan dicabut besok, yaitu hukumannya Wu Yi guys. Dia sudah menerima simbol jimat pengalaman dari sang guru. Dengan melempar jimat ini harusnya bisa menghancurkan tubuhnya Wu Yi nanti. Jadi jimat itu buat menghancurkan tubuhnya guys. Nanti Setu Minglang akan membantu Wu Yi agar kabur dari tempat ini kalau semisal dia berhasil membantai si Wu Yi. Kalian mesti ingat, Wu Yi ini adalah kekasihnya Setu Kang guys, yang biasanya berada di sampingnya Setu In. Kematian dari kedua kakaknya Setu In dan Setu Kang harus dianggap sebagai semangat untuk balas dendam. Besok harinya Setu Minglang akan mencabut nyawa Wu Yi untuk mengenang kematian dari kedua kakaknya. Wah, masalah ternyata masih panjang ya guys. Jadi dari tadi mereka bersedih di depan kuburan Setu In dan Setu Kang. Wu Yi yang bersedih, dia sudah berusaha tampil cantik di hadapan kuburan Setu Kang. Dia jatuh cinta banget guys sama si Setu Kang guys. Dan mulai hari ini Wu Yi akan dia habisi. Wah, ini pasti bakal terjadi pertarungan sengit nih, seru. Sementara itu, Wu Yi dihampiri oleh si kera Taoye. Lucu banget ya, badannya kecil tapi palanya besar guys. Kayak siapa nih? Su Yanli tiba-tiba datang memberikan dia gulungan seni bela diri terbaik yang disuruh oleh gurunya untuk diajarkan kepada si Wu Yi. Teknik apakah itu kita masih belum tahu. Tapi yang pasti bakal cocok sama Wu Yi kita. Nah tapi ada yang harus Wu Yi ketahui. Setu Minglang setengah tahunnya lalu dia berhasil memadatkan Qi dan menjadi murid dari sang pelindung tertinggi. Sehingga Wu Yi harus berhati-hati nih. Dia pasti bakal datang untuk balas dendam nanti. Apalagi Su Yanli tidak bisa terus-terusan melindungi Wu Yi ya kan? Tenang saja, pasti bisa kuhadapi, balas si Wu Yi. Wu Yi meminta tumpangan karena dia pengen pergi sembahyang kepada kakek Sun. Dan mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, Qing Mang itu digoda-goda oleh pria gendut mesum, yaitu Cui Weng guys. Cui Weng terus mengajak Qing Mang agar ikut dengan dia pulang, pasti akan dia kasih harta yang banyak. Saking mesumnya, dia mencoba memegang tangannya Qing Mang. Udah diancam pakai batang kayu sekalipun yang tajam, Cui Weng isi mesum malah makin senang guys. Dia mengatakan makin galak wanitanya, dia malah makin suka dia nih. Aduh, sedap sekali.
Dia terus mencium-cium bau wanginya Qingmang dan semakin jatuh cinta, pengen dia cium beneran. Waduh, apakah yang kau inginkan akan kukabulkan, asalkan kau bersama diriku, kata si pria gendut nan mesum. Ketika melihat Uyi datang, Qingmang langsung senang guys dan menghampirinya. Si monyet Taoye mengambil batang kayu milik Qingmang dan gak mau dikasih balik. Usil nih. Orang-orang di sana menggosipkan soal Uyi yang gak bakal hidup lama lagi. Karena Setu Minglang sudah mencari-cari dia. Mereka memprediksi paling hidupnya sisa 1-2 hari. Qingmang membawa Uyi segera pergi dari sana. Daripada mendengar perkataan dari orang-orang aneh yang mending pergi aja ya kan? Auto kesalah si Cui Weng. Dia sudah menghabiskan waktu 1/2 tahun lebih untuk mendekati Qingmang. Pun selama itu dia masih tidak bisa menyentuh sedikit pun jarinya Qingmang. Sementara Uyi tanpa ada usaha apapun bisa menggandeng tangannya, murka besar dia guys. Dia pun diam-diam ingin menusuk dari belakang. Untungnya disadari oleh Qingmang dan langsung dihentikan. Tapi Cui Weng ingin menunjukkan kehebatannya dengan menghabisi Uyi, sehingga dia menerjang dan terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Katanya si Cui Weng sudah mencapai tingkat 9 alam tubuh rusak. Teknik-tekniknya juga sudah berada di tingkat atas. Tapi itu semua cumalah bacotan orang-orang lemah. Buktinya Uyi nggak perlu usaha banget dengan mudah mementalkan Cui Weng. Dia menerjang kembali pun sama aja guys. Dipentung pakai tongkat sakti Uyi sampai memohon ampun. Nah lo, tiada kesempatan berikutnya. Kalau masih seperti ini di masa depan, maka nggak ada kata ampun, kata Uyi dengan tegas. Saking mohon ampunnya dia menampar mukanya sendiri guys dan kabur. Tapi baru aja mau kabur, Uyi menghentikannya. Dengan senang hati, Cui Weng bersedia melakukan apapun. Ternyata Uyi menyuruh mereka agar membereskan batang-batang bambu yang berantakan tadi gara-gara pertarungan mereka. Nah dari situlah mereka sadar, Uyi sekarang itu beda daripada Uyi yang dulu. Hehe, mantap. Dan mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, Uyi akhirnya sampai ke makam kakek Sun. Sambil minum anggur, dia menceritakan semuanya sudah terjadi kepada dirinya selama ini. Tentu anggur kesukaan kakek Sun juga dia bawa guys. Tapi selama setahun ini, dia merasa sangat kesepian tanpa kakek Sun. Dan tiba-tiba tuar. Muncullah Uyi yang melancarkan serangan guys. Wah, dia datang untuk balas dendam. Awalnya Uyi mengira Setu Minglang lah yang bakal datang, tidak disangka malah kekasihnya Setu Kang yang muncul. Qingmang membantu Uyi, terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Uyi sangat kuat dibandingkan Qingmang, tapi ini menjadi kesempatan yang bagus agar Uyi kita menggunakan teknik barunya, yaitu teknik tongkat pembelah kekosongan. Serangan dia lancarkan dan beradu melawan serangan dari Uyi dan tuar, kuat banget. Tanpa disangka, Uyi dengan cepat berpindah dan mementalkan Uyi kita dari belakang. Ternyata rananya Uyi cukup tinggi guys, sudah berada di tingkat 10, lebih tinggi daripada Setu Kang. Tapi lantas kenapa dia memilih menjadi tunduk di bawahnya Setu Kang ya? Minglong bisa melihat kalau wanita ini penuh akan tipu muslihat. Jangan sampai Uyi kita jatuh ke tangannya yang ternyata guys, 18 tahun yang lalu Setu Kang sudah menyelamatkan hidupnya Uyi. Tapi setahun yang lalu Uyi malah mencabut nyawanya. Jadi gak heran hari ini dia datang buat balas dendam nih. Uyi akhirnya menggunakan teknik pamungkasnya guys, yaitu tusukan tongkat pembuka langit sekali serang tuar. Uyi dipentalkan sampai tidak berdaya. Dia masih dikasih ampun oleh Uyi.
Cukup sampaikan pesanku kepada Seto Minglang. Dia akan selalu menunggunya untuk berduel. Namun tiba-tiba Hui melemparkan simbol jimat. Itu berhasil membakar tubuhnya Hui. Kalian mesti ingat simbol jimat itu pemberian gurunya Seto Minglang. Qingmang bergegas bertarung melawan Hui, tetapi sial dia lebih lemah guys. Dan berakhir ditendang ke arahnya Hui yang sedang terbakar. Hui dengan cepat melemparkan shuriken-shuriken yang sangat banyak. Ini tentu bencana. Api jimat di tubuhnya Hui sekarang tidak bisa dipadamkan. Dan senjata yang dilemparkan terlalu banyak. Ujung-ujungnya Qingmang bisa dalam bahaya nih. Mau tidak mau, Minglong yang di dalam tubuhnya Hui pun membantunya guys. Menggunakan kekuatannya untuk membantu dia menerobos dan menghilangkan api jimat tersebut. Teknik naga pun dikeluarkan dan keluar. Hui diserang telak sampai lumpuh di tempat. Mantap. Auto kagetlah si Qingmang tadi akan tanpa disangka tiba-tiba Hui tadi menerobos ke tingkat 8. Hui masih memberikan kesempatan agar Hui pergi dari sana. Buset, baik benar. Orang mah main habisin aja langsung ya kan. Lagi-lagi dia menyerang dari belakang dan dipentalkan sampai jatuh dari atas tebing. Tapi dia merasa tidak menyesal guys. Malah merasa bahagia bisa menyusul Seto Kang ke dunia akhirat. Wah, cinta dia setia banget ya. Begitu dalam kepada Seto Kang. Sayangnya dia jahat aja sih. Coba dia baik, pasti gak bakal berakhir seperti ini, ya enggak guys? Ada sayang sekali. So, mari kita lihat cuplikan spoiler buat part 6-nya lagi di hari Rabu, oke? Cuma sisa 2 hari nih, bentar doang rilis lagi guys. So, nanti kita semua bakal melihat Seto Ming bakalan muncul di kota untuk melawan Hui. Sehingga terjadilah pertarungan antar mereka di tengah kota. Tapi nggak disangka ada senior yang membantu Hui kita. Jadi dia bertarung melawan bala bantuan yang diambil oleh Seto Minglang. Sementara Hui melawan Seto Minglang itu sendiri. Seru nih guys, full pertarungan nanti. So kita tunggu lagi episode 7 untuk Tun Tianji, Hivali Swallow. Dan satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.